Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa, NPM 9710024. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pemrograman terstruktur dosen pengampu saya Bapak Nur Alamsyah. Nah, di sini saya diberi tugas untuk membuat aplikasi program. Pertama, tipe data dan variabelnya minimal 3 jenis yang berbeda. Lalu konstantanya 1, operatornya minimal 2 jenis. Pemilihan if, else, atau dengan switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan. Lalu perulangan while, do while, atau for dari minimal 2 dari 3 jenis. Lalu minimal 1 untuk array. Jadi pertama, program yang saya buat di sini adalah pemesanan tiket pesawat. Nah, di sini mungkin ketutup ya. Di sini ada include stream untuk membuka pertama kali. Maksud include ke stream ini adalah file header yang digunakan untuk menyatakan bahwa file program yang sedang ditulis menggunakan library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan function. Lalu di sini ada di baris kedua ada using namespace std. Sini menyatakan bahwa program ini menggunakan name std, salah satunya adalah cin dan cout. Lalu di baris keempat ada internal main. Ini maksudnya adalah fungsi utama yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Nah, di sini saya mempunyai 3 tipe data. Pertama integer, yang kedua char, dan ketiga string. Nah, untuk variabel ada variabel kode, penumpang, harga tiket, ppn, total, kelas, kembali, lalu ada nama, nomor, tanggal, dan pilihan. Nah, di sini konstanta yang saya pakai adalah untuk airport tax, pajak airport domestik, dan pajak airport internasional. Nah, konstanta tipe integer untuk variabel airport tax domestik dan internasional. Lalu di sini saya menggunakan array 1 dimensinya untuk biodata saya. Di sini string, saya pakai string, variabelnya bio. Di sini ada 4 untuk arraynya. Indeksnya di sini pertama saya buat halo, selamat datang di program saya, nama saya, NPM, dan kelas. Dan ini untuk perulangan yang jenis for. Nah, di sini di baris ke-18 saya memakai while nya true untuk perulangan jenis while. Nah, lalu ONL ini berfungsi sebagai pemisah paragraf, jadi seperti enter untuk di Word, Microsoft Word seperti itu. Nah, di sini cout adalah perintah untuk memberikan informasi data pada pengguna. Jadi yang tulisan ada pemerintah cout tadi itu semuanya nanti akan outputnya di programnya akan keluar sesuai dengan yang kita buat di petik 2 ini. Dari sini saya membuat daftar penerbangan domestik dan internasional. Ada 6 pilihan dengan ada 3 kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Nah, untuk check-in berfungsi untuk menginput data dari pengguna dan akan disimpan pada variabel yang sudah terdaftar. Di sini check-in saya menggunakan variabel kode untuk menginput nanti di bagian masukkan kode tujuan ini. Yang akan keluar tampilannya nanti adalah yang di sini. Nah, kalau
Lalu selanjutnya, saya memakai switch untuk kode tadi, variabel kode. Jadi percabangan jenis switch yang ini. Untuk tes pertama, saya membuatnya seperti ini. Ini masukkan nama, check-in untuk nama, nomor, telepon, jumlah penumpang, tujuan, dan case pertama adalah tujuan Jakarta Bali karena sesuai dengan pilihan kode tadi. Nah, di sini ada lagi pilihan untuk masukkan kode kelas pesawat. Ada kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Nah, di sini kelas check-in-nya nanti untuk masuk input datanya. Lalu di sini saya menggunakan percabangan jenis if else. Nah, jika kelas sama dengan maksudnya untuk kelas ekonomi, atau ini adalah operator or, atau dan operator relasional sama dengan. Untuk yang ini, saya memakai dua operator ini untuk di if tadi. Maksudnya di sini adalah jika kelas sama dengan A kapital, atau kelas sama dengan huruf kecil, maka harga tiket, karena di sini sudah ada harga tiketnya 2 juta untuk kelas ekonomi dikali penumpang. Di sini saya menggunakan operator aritmatika untuk perkalian. Lalu ditambah PPN-nya untuk kelas ekonomi 0. Lalu ada airport tax untuk domestik karena ini penerbangan domestik Jakarta Bali. Lalu di sini saya memakai total harga tiket ditambah PPN ditambah airport tax dom. Operator di sini saya menggunakan operator aritmatika untuk penjumlahan. Nah, lalu nanti saya membuat ini. Nah, di sini untuk kelas B-nya sama saja seperti tadi. Nah, sampai kelas B untuk bisnis dan X untuk kelas eksekutif. Di sini kalau untuk kelas B PPN-nya ada 5%. Lalu kalau untuk kelas eksekutif PPN-nya 10%. Nah, untuk case keempat sampai case keenam itu adalah untuk penerbangan internasional sesuai dengan daftar yang saya buat tadi. Jadi di sini perbedaannya hanya di bagian airport tax internasional. Kalau untuk domestik kan sesuai dengan konstanta yang saya deklarasikan. Konstantanya variabelnya namanya airport tax domestik untuk penerbangan domestik dan airport tax internasional untuk penerbangan internasional. Bedanya hanya di situ. Selebihnya sama saja sampai case ke-6. Lalu di sini saya menggunakan percabangan untuk booking ulangnya. Jika saya memilih Y, maka nanti akan keluar lagi untuk booking ulangnya. Nah, di sini return 0 artinya pernyataan pengembalian untuk memberitahukan kepada sistem bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 yang berarti tanpa kesalahan. Nah, jadi sekarang kita coba untuk menjalankan programnya. Pertama, kita execute dulu, kita compile. Compile sendiri berfungsi untuk mengecek apakah program yang kita buat ini adakah error atau tidak. Lalu baru kita run. Nah, pertama kita coba dulu, misalnya kode tujuannya penerbangannya Surabaya Jakarta, kita pilih 2. Namanya misalnya Dimas, nomor teleponnya jumlah penumpangnya misalnya 2. Nah, kelas yang dipakai Dimas milik misalnya kelas eksekutif, kita pilih X. Nah, di kelas eksekutif untuk tujuan penerbangan Surabaya Jakarta, harga tiketnya
Kita biasa lihat di sini 5 juta per 1 penumpang. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10 juta. Dan PPN-nya adalah 10%, maka PPN-nya adalah 1 juta dari 10 juta. Nah, untuk apotek domestiknya 85.000, jadi total pembayarannya adalah 11.085.000. Nah, di sini kita pilih ya, ingin ulang. Misalnya di sini kita pakai Bandung Melbourne ya, kita pilih 6. Namanya misalnya kita samakan saja Dimas. Total penumpangnya 1. Kelasnya misalnya kelas bisnis. Nah, kelas bisnis untuk tujuan penerbangan Bandung Melbourne itu satu tiketnya per penumpang adalah 20 juta. Sini harga tiketnya 20 juta. PPN-nya dari 20 PPN untuk kelas bisnis itu 5%. Jadi dari 20 juta itu PPN-nya adalah 1 juta, 5%-nya. Lalu apotek internasionalnya 230.000. Jadi total pembayarannya adalah 21.230.000 rupiah. Nah, misalnya kita pesan lagi ya. Kita coba lagi, misalnya masukkan kodenya 1 untuk tujuan Jakarta Bali. Namanya samakan saja Dimas. Teleponnya jumlah penumpangnya misalnya 3. Kelas ekonomi. Nah, kelas ekonomi per penumpangnya harga tiketnya 20 juta. Jadi 2 dikali 3, 6 juta. Tidak ada PPN untuk kelas ekonomi. Hanya ada apotek domestik 85.000. Jadi total pembayarannya harga tiket ditambah PPN ditambah dengan apotek domestik. Jadi totalnya 6.085.000. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai program saya, yaitu pembelian tiket pesawat yang menggunakan switch cash, if else, dan menggunakan percabangan while. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih.